Cek, selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bu. Oke, gimana? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ini sudah masuk semua ya? Kurang 1, 2, 3. Oh, bentar. Oke. Siapa lagi yang belum? 10, 11. Oke. Ya, 12. Yang Mas Egi masih ini ya? Masih sakit ya? Mas Eri masih sakit, Bu. Mas Eri, iya Mas Eri. Maaf, Mas Eri, iya masih sakit. Oke, mari Mas Abdul, silakan dipimpin teman-temannya. Mas Abdul Rahim. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelum kita melaksanakan meeting kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini beribadah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, saya ini dulu ya, screenshot dulu ya. Sebentar. Semuanya sudah siap ya? 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, sebentar. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke. Pagi hari ini, jadi sebelum kita mulai ya, sebentar. Pada pagi hari ini, kan kita sama Senin kemarin, Senin besok ya, kan hari ini bahan, besok Senin itu merencanakan penyajian materi pelatihan. Nah, karena hari Senin itu jam 9
saya ada rapat, jadi Senin itu kita sampai jam 9 saja. Nah, karena materi merencanakan penyajian itu kan lebih apa ya, lebih ribet gitu ya, hampir sama karena turunannya yang unit kita yang pertama kemarin yang mengidentifikasi KKNI itu ya. Nah, itu turunannya, jadi nanti penjelasannya akan lebih panjang. Maka saya balik ya. Jadi hari ini kita membahas tentang merencanakan penyajian materi. Terus besok Senin itu kita membicarakan tentang bahan. Begitu ya, teman-teman ya. Terus di Google Drive yang saya share itu ya, yang Math Level 3 KKNI itu ya, di situ saya sudah share slide PDF dan modul. Nah, di situ teman-teman bisa mendownload materinya di situ, baik slide ataupun modulnya. Memang modulnya itu modul dengan penggunaan kode lama. Jadi informasi buat teman-teman, jadi SKKNI dan KKNI yang kita gunakan di pelatihan metodologi tahun ini ya, mulai tahun ini, itu kan baru. Maka kodenya juga berubah. Namun ada beberapa unit, meskipun kodenya berubah dan nama unitnya itu sedikit berbeda, tetapi intisari dari materinya itu kan kurang lebih sama. Maka di situ yang saya share itu adalah unit-unit yang sinkronisasi gitu ya, dari kode yang lama menjadi kode yang baru, karena modul dengan unit yang baru memang sebenarnya secara legal itu belum ada secara sah gitu ya, disahkan oleh Stankom itu belum. Jadi kita yang saya share untuk modul misalnya untuk dibaca-baca itu menggunakan kode yang lama tidak masalah. Nanti bisa dicek di SKKNI-nya. SKKNI-nya teman-teman mungkin nanti saya share juga bisa nanti ya di Google Drive itu. Jadi biar bisa tahu, oh misalnya merencanakan penyajian materi itu sama nggak sih isinya gitu ya. Nanti boleh, nanti saya share SKKNI maupun KKNI-nya. Jadi itu informasi yang pertama. Terus yang kedua, link Google Drive yang saya bagi buat teman-teman itu jangan untuk mengupload tugas teman-teman ya. Jadi kemarin kayaknya saya dapat notif permintaan untuk mengkoreksi apa gitu ya. Nah, itu teman-teman kalau mengumpulkan tugas jangan di situ. Jadi maksudnya yang nomor absen nama Anda itu di-download semua. Di-download sama teman-teman. Nah, materi itu itu ya untuk nanti tugas ya. Tugas itu nanti dikumpulkan, disimpan di laptop, nanti juga di eksternal, penyimpanan eksternal, entah hard disk ataupun kan nanti mungkin dapat hard disk gitu ya, hard disk ataupun flash disk nggak apa-apa, terus nanti disimpan juga di Google Drive, gitu ya. Nah, link Google Drive-nya itu disimpan di link yang saya share tadi pagi. Nah, nanti teman-teman buat Google Drive sendiri, di email sendiri, data-data yang sudah disimpan, yang sudah disusun, nanti disimpan di situ juga, itu maksudnya. Nah, linknya itu nanti dikumpulkan lewat Google Form itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang belum jelas? Mohon bertanya Bu, izin. Boleh, Mas Vicky. Ya, kemarin tuh terkait nomor absen tuh kami belum tahu tuh Bu. Nomor absennya dari berapa Oh urutannya. gitu. Oh iya, nanti saya share deh. Nomor absen, oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Teman-teman di sini nanti kira kalau misalnya semoga sih semuanya nanti bisa ya kalau membuat link apa dan seterusnya. Kalau misalnya lupa nanti bisa searching di YouTube. Tapi kalau masih bingung nanti bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jadi mungkin di hari Rabu kan kita Kamis ya, Kamis di pertemuan terakhir nanti nggak apa-apa. Di situ pertemuan terakhir itu kan sudah Kamis, kalau misalnya
masih kurang, nanti bisa Jumat ketemu lagi tidak masalah. Atau Kamisnya misalnya diperpanjang, atau hari ini mau diperpanjang sekalian, jadi hari ini misalnya lebih dari 2 jam tidak apa-apa ya, karena Senin kita kan cuma 1 jam. Jadi hari ini misalnya teman-teman masih banyak yang harus didiskusikan, boleh. Begitu ya. Nanti saya share nomor absennya. Bentar. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Oh, cukup ya. Oke. Bu. Oke. Nah, nanti untuk K3 misalnya nanti saya juga kemarin belum sempat meminta ke share yang dari Pak Budi ya. Nah, yang saya share itu materi yang ada di level 3. Nanti nanti nggak apa-apa, nanti coba saya konfirmasi ke Pak Budi lagi, misalnya kalau untuk slide yang beliau susun sendiri, mungkin pas penyajian itu nanti mungkin bisa saya mintakan gitu ya. Sementara untuk materi yang saya share di Google Drive itu yang biasa dipakai di level 3 ya, sama sih kemungkinan, cuman siapa tahu nanti teman-teman kok tampilannya beda dan seterusnya. Nah, itu boleh nanti ditambahkan lagi di Google Drive gitu ya. Oke. Saya share dulu yang nomor absen. Mana ya? Saya share di sini aja ya. Nominatif ya judulnya. Mana ini? Oh ya, bisa di-download ya. Oke. Oke. Saya buka dulu. Oh, sebentar. Izin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Ini emang nggak abjad ya? Oh, itu saya dapat dari penyelenggara. Jadi enggak sih, biasanya enggak harus abjad sih. Jadi kemungkinan nomor urutan nanti dari teman-teman seperti itu sih, seperti itu gitu ya. Enggak kebaca. Sebentar. Oke. Kita sambil mulai ya. Nanti boleh sambil mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan tugas-tugas teman-teman kemarin, tetapi yang untuk mengidentifikasi standar kompetensi sudah selesai atau ada yang masih belum jelas atau belum ini, sudah semua? Sudah selesai semua ya? Yang kemarin, yang pertama kali di hari pertama? Sudah ya, teman-teman, sudah selesai? Insya Allah sudah, Bu. Oh, sudah ya, oke. Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang merencanakan
penyajian materi pembelajaran. Aduh, kodenya juga. Oke. Oke. Ya, sebentar. Oke, merencanakan penyajian materi pembelajaran. Jadi merencanakan penyajian materi pembelajaran ini apa sih? Jadi sama sih sebenarnya ketika seperti seorang pengajar ya, entah itu guru atau yang lainnya, sebaiknya, apalagi kita yang baru pertama kali mungkin memberikan materi tertentu gitu ya, itu kita merencanakan dulu materi langkah-langkah misalnya nanti yang proses pembelajaran nanti itu terjadinya itu seperti apa, itu ada skenario-nya. Karena kita kan tampil ya, jadi akan menjelaskan. Jadi kita siapkan dulu materinya apa, nanti proses pembelajaran tuh menggunakan metode apa dan lain sebagainya. Yang kemarin sudah kita buat matriksnya. Nah, di sini makanya tujuan dari kita belajar merencanakan penyajian materi itu yang pertama adalah diharapkan peserta pelatihan kompeten merencanakan penyajian materi pembelajaran berdasarkan SKKNI karena memang kita dasar dari memberikan materi, menyampaikan materi, membuat maupun menyampaikan itu adalah SKKNI. Nah, nanti kegunaan kita bagi instruktur untuk kalau udah bisa membuat perencanaan ini apa? Jadi kita nanti bisa terarah, teratur. Jadi tidak sembarang ngasih gitu ya, seingatnya atau apa, itu tidak seperti itu. Memang pada kenyataannya ketika nanti teman-teman sudah biasa mengajar ya, misalnya sudah berkali-kali dari tahun ke tahun menyampaikan paket pelatihannya sama, terus yang disampaikan itu sama, mungkin akan melekat di otak ya. Jadi mungkin nggak usah bikin ini perencanaan juga sudah ingat, tetapi minimal di awal kita memberikan materi pembelajaran itu kita sudah menyusun merencanakan bagaimana merencanakan materi. Oke. Oke. Nah, elemen pertama dari unit ini adalah merancang sesi. Nah, ini apa ini? Sesi pembelajaran. Sesi pembelajaran itu apa sih? Jadi nanti teman-teman itu akan kenal dengan yang namanya sesi dan lesson, session and lesson. Nah, itu apa? Nah, sekarang kita lihat dulu tentang sesi. Jadi sesi itu adalah jumlah tatap muka yang dilaksanakan oleh seorang instruktur dalam memfasilitasi pembelajaran untuk satu topik, itu definisinya. Jadi tatap mukanya. Jadi setiap tatap muka menyampaikan materi, entah itu pengetahuan, teori, ataupun praktek, itu kita sebut dengan sesi. Nah, ketika kita menyusun suatu sesi pembelajaran ataupun lesson plan, kita akan melakukan analisis materi pembelajaran. Nah, di situ kemarin kita sudah melakukan analisis juga melalui matrik ya. Nah, itu sebenarnya kalau kita menyusun matrik itu kita membuat apa sih? Nah, di situ kita melakukan telaah terhadap silabus pelatihan.
Jadi sebenarnya kan kita tuh yang kita buat itu kemarin ya, matrik itu kan turunannya dari dari program. Program itu isinya silabus ya, turunnya dari silabus. Saya ngomong silabus aja deh. Kalau program nanti hubungannya sama level 4. Jadi turunan dari silabus. Silabus itu penyusunannya dari mana? Dari SKKNI tentu saja. Nah, jadi turunannya kemarin jelas ya, dari KKNI yang ada, KKNI dan SKKNI itu kan satu ya, standar ya. Dari SKKNI terus disusunlah silabus, turun lagi menjadi matriks. Nah, nanti turun lagi menjadi lesson dan session. Nah, disitulah di dalam matriks ya, kita bisa menetapkan metode, sumber belajar, media pembelajaran, alokasi waktu. Ya, kan kemarin sudah mengira-ira kira-kira metodenya apa ya biasanya, sumber belajarnya apa dan lain sebagainya. Oke. Nah, di sini step ya, kita bisa menyusun materi pembelajaran yang akan kita sampaikan di kelas itu yang saya sampaikan tadi. Nah, ini diagramnya. Jadi kita untuk menetapkan materi yang akan kita ajarkan itu kita dari mana? Dari standar kompetensi, dari program pelatihan ya kan. Terus di situ kita merancang sesi pembelajaran. Merancang sesi atau lesson plan ya. Sesi sebenarnya beda session sama lesson. Kita membicarakan sesi dulu. Session plan atau rencana pembelajaran. Nah, di sini kita melakukan analisis materi atau tahapan materi. Nah, dalam merancang sesi pembelajaran ini kita mempersiapkan bahan, perlengkapan, peralatan, ya, media yang kita gunakan. Nah, terus nanti untuk mengoperasikan lingkungan pembelajaran sesuai dengan situasi pembelajaran. Jadi, sebelum kita mengajar itu intinya harus melakukan persiapan, ya. Itu inti dari diagram di sini. Oke. Nah, jadi kalau digambarkan dengan bagan, ya, sesi itu posisinya di sini. Nah, jadi ada program atau kurikulum ya. Program itu isinya kurikulum salah satunya. Itu dia terdiri dari unit-unit ya. Kemarin kalau teman-teman sudah buka-buka program gitu ya dari website Naker Stankom, di situ mungkin tahu oh bentuk program itu seperti itu isinya. Nah, dari program itu dia terdapat unit-unit kan. Nah, unit-unit di sini. Nah, lesson plan kalau saya tadi nyinggung-nyinggung lesson ya. Lesson itu memang teman-teman nanti belum membuat di level ini karena lesson itu nanti dibuat pada level 4. Lesson itu perencanaan dalam satu unit. Nah, sedangkan session atau sesi itu pecahan dari satu unit atau lesson plan tadi. Jadi setiap sesi, kalau lesson plan itu satu unit, jadi tidak mungkin satu pertemuan itu satu unit gitu ya. Ya bisa saja sih mungkin untuk teori itu bisa digabung kalau misalnya dia 10 JP saja satu unit. Nah, biasanya untuk misalnya kalau dia 10 JP berarti kan dia satu hari ya pertemuannya misalnya. Nah, itu bisa saja. Tetapi maksudnya lingkupnya kita tidak membicarakan waktu tetapi membicarakan tentang satu penyajian. Jadi kalau lesson plan itu dia lebih luas cakupannya dibandingkan session. Jadi session itu bagian dari lesson plan gitu ya. Nah, rencana pembelajaran dalam session plan nanti bentuknya itu sama lesson plan session, cuma isinya saja yang berbeda. Nah, kalau kita kembali ke session plan di sini nanti ini yang akan kita tentukan di dalam session. Jadi tujuan, isi, metode, media, bahan, alat, perkiraan waktu. Nah, itu kan kalau kita lihat dia isinya hampir sama dengan matrik yang sudah kita susun kemarin. Nah, jadi misalnya kalau matriknya kemarin itu masih general, nah misalnya di sini lebih didetailkan itu boleh. Oke.
materi kemarin sudah ya. Jadi kita lewat. Nah, di sini adalah bentuk dari session. Nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, session ini nanti adalah salah satu media buat teman-teman nanti untuk persiapan micro teaching. Nah, nanti persiapan micro teaching itu bahannya banyak ya. Salah satunya adalah session plan. Nah, nanti ditulis nanti nama pelatihannya apa, kode pelatihannya apa. Jadi nanti memang teman-teman lihat program yang unit kompetensinya itu include di program itu gitu ya. Jadi dicari yang programnya itu matching sama unit kompetensi yang diambil kemarin. Penyajian keberapa, terus waktunya, ini judulnya, tujuannya nanti merumuskannya bagaimana nanti akan saya sampaikan, metode, alat, terus waktu nanti diperkirakan, subpokok bahasanya nanti ada isi materi, kesimpulan, aplikasi, evaluasi, pemberesan. Nah, ini ada uraian kegiatan, ada media, ada waktu. Oke. Selanjutnya, dalam mempersiapkan bahan perlengkapan pembelajaran dan media yang digunakan. Nah, nanti ini akan kita bahas lagi di face to face ya. Jadi, tetapi ini kita akan berbicara 4 tahap belajar mengajar dalam penyusunan session plan. Jadi dalam session plan itu nanti akan sama tahapannya dengan slide presentasi yang kita siapkan akan sama dengan langkah-langkah dalam micro teaching itu akan sama. Nah, 4 tahapnya itu apa saja? Yang pertama adalah tahap motivasi atau pendahuluan. Jadi tahap pertama pendahuluan preface itu ya, di situ nanti ada perkenalan dan teman-temannya itu ya, persiapan dan lain-lain sebagainya. Itu masuk dalam tahap motivasi. Jadi teorinya kalau kita melakukan pendahuluan atau motivasi itu fungsinya apa sih? Fungsinya untuk menarik atau memotivasi siswa atau memberikan apa ya, meminta perhatian para siswa bahwa kita itu akan memulai pelajaran. Jadi kan tidak mungkin ketika kita mengajar itu langsung tiba-tiba merencanakan penyajian materi gitu, tidak ya. Jadi kita kan mesti kalau belum kenal kenalan dulu. Kalau misalnya udah kenal nanya dulu kabarnya atau dan lain sebagainya. Nah, itu secara prakteknya itu seperti itu. Terus ada tahapan elaborasi atau penyajian. Nah, di sini berarti sudah masuk ke materi, jadi menerangkan. Jadi setiap instruktur harus memberikan teori dulu sebelum melakukan aktivitas di dalam kelas, entah itu teori ataupun praktek. Oke, selanjutnya tahap aplikasi. Nah, tahap aplikasi di sini jadi dia lebih ke proses penyerapan ya. Penyerapan di sini maksudnya siswa peserta pelatihan itu sebenarnya sudah paham atau belum sih materi yang setelah disampaikan. Ya, jadi nanti biasanya kalau micro teaching kita di metodologi ya, saya berbicara tentang pelatihan dengan teman-teman. Saya lebih fokus ke konteks pelatihan ini ya, metodologi di sini ya. Nanti kalau untuk kenyataannya kita bisa discuss di lain, maksudnya nanti bisa tanya di diskusi selanjutnya boleh. Tetapi apa namanya? Ini di sini kayaknya tempat saya mati lampu. Nanti siap-siap kita mungkin off dulu kali ya. Nah, di sini aplikasi kalau nanti saya membicarakan